Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan edukasi persiapan kehamilan pada pasangan orang dengan HIV/AIDS atau ODA yang disusun oleh kelompok A Corners 28 UMY, Bertates Maulandari, Muhammad Ulinuha, Nurizkiyah, Titi Wulandari, dan Yunita Larasati. Dan juga dibimbing oleh pembimbing akademik Ibu Rizky Oktavia M. Kepner, spesialis keperawatan maternitas, dan pembimbing klinik Ibu C. Wahyu Retno Wulandari, S. Kepners. Edukasi persiapan kehamilan pada pasangan orang dengan HIV/AIDS atau ODA sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan dan akan meningkatkan kejadian tertularnya bayi terhadap status HIV dari orang tuanya. Edukasi persiapan kehamilan pada pasangan orang dengan HIV/AIDS atau ODA juga sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mencegah serta menurunkan risiko penularan dari ibu ke bayi selama proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Berikut materi edukasi yang akan kami sampaikan. Selamat menyimak. Perencanaan kehamilan pada pasangan ODA. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh pasangan ODA? Yang pertama ada syarat layak hamil, yang kedua resiko kehamilan dengan status HIV, dan yang ketiga persiapan kehamilan. Syarat layak hamil pada pasangan ODA meliputi dua aspek. Yang pertama ada aspek medis dan aspek sosial. Aspek medis terdiri dari kesehatan secara umum baik, layak hamil dari dokter, dan juga konsumsi ARV teratur minimal 6 bulan. Sedangkan aspek sosial meliputi perencanaan kehamilan dari suami dan istri, dukungan keluarga, dan juga dukungan finansial kesehatan. Berikut ini syarat kelayakan hamil pada pasangan ODA. Terdapat aspek medis dan juga aspek sosial. Untuk aspek medis bagi suami atau istri positif HIV, dilihat dari kondisi kesehatan Anda atau pasangan yang memungkinkan untuk kehamilan sehat jika yang pertama, kesehatan secara umum baik, yang kedua, HIV stadium 1 atau 2, yang ketiga, CD4 lebih dari 350, yang keempat, telah mengkonsumsi ARV secara teratur minimal 6 bulan, atau viral load kurang dari atau sama dengan 1000 kopi per mili, atau viral load tidak terdeteksi, dan yang terakhir, tidak ada tanda atau gejala infeksi lain, misalnya TB, hepatitis B, sifilis, dan malaria. Kemudian aspek sosial meliputi, yang pertama, kehamilan ini direncanakan oleh kedua belah pihak, di mana bapak dan ibu harus benar-benar memahami resiko dan konsekuensi kehamilan, persalinan, dan juga aspek pengasuhan anak. Yang kedua, persetujuan dan dukungan keluarga untuk mengasuh anak tersebut di kemudian hari bila terdapat keterbatasan pada orang tuanya. Yang ketiga, siap pembiayaan kesehatan sejak persiapan kehamilan hingga perawatan anak setelah lahir. Dilihat dari jika salah satu atau lebih kondisi tersebut tidak memenuhi syarat, maka klien disarankan untuk menunda kehamilan. Apabila seluruh kondisi di atas memenuhi syarat, dapat dilanjutkan ke tahap persiapan kehamilan pada ODA. Dan juga tetap menganjurkan klien untuk selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual walaupun pasangan telah menggunakan kontrasepsi lain. Apa saja yang harus diperhatikan untuk persiapan kehamilan? Yang pertama, teratur konsumsi ARV seumur hidup dan juga mengecek CD4 dan viral load secara berkala. Yang kedua, obati IMT sampai tuntas. Dan yang ketiga, jika ingin hamil, kondom dapat dilepas pada masa subur. Yang harus benar-benar diperhatikan yaitu patuh untuk minum ARV seumur hidup dan selalu gunakan kondom saat berhubungan seksual. Risiko kehamilan pada ibu dengan HIV. Kehamilan yang tidak direncanakan pada pasangan ODA dapat membawa risiko baik bagi ibu dan juga bayi. Risiko kehamilan dengan HIV untuk ibu khususnya, HIV dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan juga nifas.
karena akan menyebabkan infeksi dan anemia. Kondisi kesehatan ibu dengan HIV akan mempengaruhi pilihan metode persalinannya. Pemberian ARV pada ibu hamil, diantaranya ibu hamil yang merupakan indikasi pemberian ARV. Kemudian untuk perempuan yang status HIV-nya diketahui sebelum hamil dan juga pasien sudah mendapatkan ARV, maka saat hamil ARV tetap diteruskan. Yang terakhir, untuk ibu hamil yang status HIV-nya diketahui pada saat hamil, segera langsung diberikan ARV tanpa melihat nilai CD4 dan juga usia kehamilannya. Resiko untuk bayi yaitu bayi dapat tertular HIV dari ibunya selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dengan pengobatan dan perawatan selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, didapatkan kurang dari 2 bayi dari 100 ibu HIV berisiko tertular HIV. Sedangkan jika tanpa pengobatan dan perawatan selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui, 20-50 bayi dari 100 ibu HIV berisiko tertular HIV. Kejadian ini lebih tinggi dikarenakan tidak mengikuti atau menjalani pengobatan dan perawatan yang dianjurkan. Melanjutkan resiko untuk bayi yang tadi, bayi dapat tertular HIV dari ibunya selama masa kehamilan, persalinan, dan menyusui, di mana dapat terjadi risiko janin lahir meninggal, kelahiran prematur pada bayi, dan juga BBLR. Dampak bagi bayi yang lahir dari kehamilan yang tidak direncanakan akan menimbulkan potensi terinfeksi HIV dari ibu, gangguan tumbuh kembang pada bayi, stigma yang akan melekat pada bayi, biaya perawatan bayi lebih mahal, penelantaran pengasuhan anak akibat keterbatasan orang tua yang menderita HIV. Berikut ini akan dijelaskan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi bagi pasangan ODA tidak disarankan hanya dengan menggunakan metode kondom. Apapun metode kontrasepsi yang digunakan, secara bersamaan, kondom juga harus tetap dipakai saat bersenggama, karena kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus mencegah penularan HIV dan IMS. Pemilihan metode kontrasepsi harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Apabila sudah tidak ingin hamil lagi, maka disarankan untuk menggunakan kontrasepsi mantap atau disebut juga MOW atau MOP. Metode kontrasepsi hormonal yang dapat digunakan diantaranya injeksi, kemudian ada pil, dan juga implan. Untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan dengan kontrasepsi yang tepat dan gunakan kondom saat berhubungan seksual. Metode kontrasepsi non-hormonal diantaranya ada kondom, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, kemudian ada vasektomi, yaitu prosedur kontrasepsi pada pria dengan cara memutus penyaluran sperma pada air mani sehingga sperma tidak dapat membuahi sel telur. Dan juga ada tubektomi. Tubektomi sendiri ini merupakan pemotongan atau penutupan pada area tuba falopi yang menghubungkan ovarium ke rahim, sehingga sel telur tidak dapat memasuki rahim dan tidak dapat dibuahi. Metode kontrasepsi yang dapat digunakan oleh ODA dianjurkan untuk memilih metode kontrasepsi yang tepat dan juga sesuai dengan kondisi kesehatan. Dapat juga dikonsultasikan dengan dokter ataupun bidan untuk mengetahui apakah kontrasepsi yang cocok dan juga sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan kondom pada pasangan ODA sangat dianjurkan, baik yang keduanya ODA ataupun yang salah satunya bukan ODA. Pada pasangan yang keduanya ODA, meski dua-duanya sudah mengidap HIV positif, bukan berarti pasangan suami istri ini bebas melakukan hubungan badan tanpa menggunakan kondom. Karena tanpa menggunakan kondom, virus HIV yang diderita keduanya bisa semakin parah. Bila terjadi penambahan virus tipe baru, maka HIV yang dideritanya bisa semakin parah dan meningkatkan peluang kematian karena sistem kekebalan tubuh yang semakin rendah.
Begitu pula pada pasangan yang satunya ODA dan juga yang satunya bukan ODA, sangat dianjurkan untuk menggunakan kondom untuk menghindari resiko tertularnya HIV pada pasangan yang bukan ODA. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memakai, melepas, dan membuang kondom, diantaranya gunakan kondom baru setiap kali berhubungan, kemudian pakai kondom sebelum penis menyentuh vagina. Jika tidak disunat, tarik kulit ke belakang. Kemudian jika kondom sulit dipasang, mungkin terbalik atau sudah kadaluarsa. Jika sudah kadaluarsa, gunakan kondom yang baru. Bisa ditambah pelicin yang berbahan dasarnya air bukan minyak. Upayakan sperma tidak tumpah di mulut vagina. Setelah digunakan, ikat dan masukkan kondom ke kantong plastik, kemudian dibuang di tempat sampah yang jauh dari jangkauan anak-anak dan tidak membuang kondom di kloset dan juga saluran air. Penting untuk diperhatikan, pastikan Anda mempunyai persediaan kondom yang cukup. Kemudian jangan buang kondom sembarangan, diikat dan dimasukkan ke kantong plastik, kemudian dibuang di tempat sampah yang jauh dari jangkauan anak-anak. Jangan dibuang di kloset, kondom jangan ditiup. Jika setelah digunakan diketahui apabila kondomnya robek, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan kontrasepsi darurat. Kemudian simpan kondom di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Perlu diperhatikan untuk perencanaan persalinan pada ODA, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan persalinan normal. Berikut ini merupakan persyaratan lahir normal, di mana tidak ada masalah pada kehamilan, kemudian telah mengkonsumsi ARV teratur minimal 6 bulan, atau viral load-nya kurang dari atau sama dengan 1000 kopi per mili, atau viral load tidak terdeteksi pada minggu ke-32 kehamilan. Jika persyaratan lahir per vagina tidak terpenuhi, maka akan dilakukan sesar. Setelah melahirkan, plasenta akan ditangani di fasilitas kesehatan dan tidak diserahkan kepada ibu atau keluarga. Pada dasarnya, cara persalinan tidak menghalangi dilakukannya inisiasi menyusui dini. Berikut ini ada kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing metode persalinan. Pada metode persalinan normal, kelebihannya mudah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang terbatas. Kemudian masa pemulihannya juga lebih singkat dan biayanya rendah. Namun kekurangannya, risiko penularan pada bayi relatif tinggi, 10-20% apabila ibu tidak minum ARV secara teratur. Kemudian untuk seksio cesaria, ada kelebihannya yaitu risiko penularannya lebih rendah daripada yang normal, sekitar 2-4%, atau dapat mengurangi risiko penularan sampai 50-66%. Dan juga lebih terencana dilakukan pada minggu ke-38. Dan kekurangannya itu ada lama perawatan bagi ibu yang lebih panjang dibandingkan normal. Kemudian perlu sarana dan fasilitas pendukung yang lebih memadai. Resiko komplikasi selama operasi dan pasca operasi lebih tinggi. Kemudian ada resiko komplikasi anestesi dan biayanya yang lebih mahal dibandingkan dengan persalinan normal. Berikut ini akan dibahas mengenai perawatan ibu nifas dengan HIV/AIDS. Dengan perawatan nifas yang aman dapat menurunkan resiko penularan HIV ibu nifas dengan tetap mengkonsumsi ARV. Berikut ini merupakan perawatan ibu nifas dengan HIV/AIDS. Di antaranya yang pertama, pakaian atau kain yang terkena cairan tubuh direndam dahulu dengan cairan klorin sebanyak 0,5%. Klorin itu sendiri merupakan pemutih pakaian, contohnya adalah Baiklin. Yang kedua, pembalut nifas disiram terlebih dahulu dengan cairan klorin juga 0,5% sebelum dibuang di tempat sampah. Dan yang terakhir, jika plasenta tetap dibawa pulang oleh ibu atau keluarga, tidak perlu dicuci lagi di rumah karena sudah dibersihkan. Plasenta dapat langsung dikubur. Rencana pemberian makan bagi bayi dari ibu dengan HIV.
Pemberian makan yang dianjurkan bagi bayi yang belum diketahui status HIV-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama akan dilakukan konseling pemilihan makanan sebelum persalinan sejak masa kehamilan trimester kedua. Dan pilihan yang diambil haruslah antara ASI saja atau PASI saja atau pengganti ASI. Jangan dicampur karena PASI dapat menyebabkan luka pada usus bayi yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV yang lebih tinggi ke bayi. Pemberian ASI pada bayi dari ibu dengan HIV memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk bayi sendiri mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan bayi dengan tepat, mudah dicerna, dan secara efisien digunakan tubuh bayi. Kemudian melindungi bayi dari infeksi, berdampak pada kesehatan jangka panjang, dan mengurangi resiko alergi. Dan kelebihannya pada ibu, diantaranya dapat mengurangi perdarahan dan dapat mencegah anemia. Kemudian menyusui juga lebih murah dan tidak menghasilkan limbah. Sedangkan kekurangannya sendiri, risiko penularan melalui pemberian ASI bila tanpa pengobatan berkisar antara 5-20%. Pada ODA yang viral load tidak terdeteksi, masih ada kemungkinan ASI mengandung HIV, sehingga bayi tetap diberikan ARV profilaksis. Bayi perlu lebih banyak ARV atau 2 jenis, misalnya zidofudin dan nevirapin. Baik bayi yang mendapat ASI maupun PASI harus mendapatkan profilaksis. Setelah tadi membahas pemberian ASI pada bayi dengan kelebihan dan kekurangannya, sekarang akan dibahas pemberian PASI pada bayi dari ibu dengan HIV. Kelebihannya, tidak menularkan HIV dan bayi hanya perlu sedikit ARV, hanya zidofudin. Dan kekurangannya bagi bayi dapat mengurangi ikatan batin antara ibu dan bayi lebih mudah diare dan ispa, dan lebih mudah terjadi alergi. Jika pasangan ODA memilih memberikan ASI, yang harus diperhatikan diantaranya bayi minum ARV profilaksis dan kortimoksasol, kemudian menghindari lecet pada payudara karena dapat meningkatkan resiko penularan, dan juga ibu lanjut meminum ARV. Berikut ini akan dijelaskan pencegahan dan penanganan lecet pada payudara. Pada gambar sebelah kiri, bayi terlihat melekat dengan baik pada payudara ibunya dengan areola masuk keseluruhan di mulut bayi. Kemudian gambar yang sebelah kanan, bayi tidak dapat melekat dengan baik pada payudara ibunya, terlihat areolanya tidak keseluruhan masuk ke mulut bayi. Hal ini akan menimbulkan yang namanya lecet pada area payudara, sehingga penanganan yang dapat dilakukan yaitu pada ibu dengan HIV yang mengalami lecet pada area payudara akan dilakukan ASI perah atau ASI-nya akan dipompa melalui alat, kemudian akan dipasteurisasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada bayi. Nah, untuk melakukan pasteurisasi ini, ASI perah ditempatkan di dalam wadah yang tahan panas dan direndam dalam air mendidih selama 15 detik sambil diaduk merata. Selanjutnya, jika pasangan ODA memilih memberikan PASI atau pengganti ASI, pasangan ODA dapat memberikan PASI jika syarat AFAS-nya keseluruhan terpenuhi. AFAS itu sendiri A. Acceptable atau dapat diterima, F-nya feasible dapat dilaksanakan, A. Affordable atau mampu dibeli, S. Sustainable atau berkelanjutan, dan S yang selanjutnya safe atau aman. Nah, apabila AFAS ini terpenuhi, ada tanda-tandanya diantaranya memiliki jaminan akses air bersih dan sanitasi yang baik, mampu menyediakan susu formula dalam jumlah yang cukup, mampu menyiapkan susu formula dengan bersih dan mencukupi, dapat memenuhi kebutuhan susu formula secara terus-menerus sampai bayi berusia 6 bulan, keluarga mampu memberikan dukungan dalam proses memberikan susu formula yang baik, dan ibu atau keluarga dapat mengakses layanan kesehatan yang komprehensif bagi bayinya. Bayi yang diberikan PASI mendapatkan profilaksis ARV dan kortimoksasol dalam 12 jam setelah bayi lahir.
Setelah melahirkan, setiap pasangan ODA dianjurkan menggunakan KB pasca persalinan. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, seperti ada kondom, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, tubektomi, vasektomi, pil KB, injeksi, dan juga implan. Berikut ini akan dijelaskan waktu penggunaan metode KB. Yang pertama ada AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, waktunya itu segera setelah persalinan, kurang dari 10 menit setelah persalinan. Kemudian untuk pil, waktunya yaitu 3 minggu setelah persalinan. Untuk suntik 3 bulan, waktunya segera setelah persalinan. Untuk suntik bulanan, waktunya yaitu 3 minggu setelah persalinan. Untuk implan, waktunya segera setelah persalinan. Untuk kontak pria atau MOP dapat dilakukan setiap waktu. Kalau kontak wanita atau MOW segera dilakukan apabila dia seksio sesaria atau kurang dari 2 hari atau 6 minggu setelah persalinan pada persalinan per vaginam. Pemberian profilaksis bagi bayi dari ibu dengan HIV. Pasca kelahiran, penggunaan ARV oleh ibu juga perlu dilanjutkan secara teratur dan seumur hidup, baik untuk kesehatan ibu maupun pencegahan penularan. Untuk bayi segera setelah lahir, bayi dari ibu HIV harus mendapatkan ARV profilaksis yang dimulai dalam 12 jam pertama setelah bayi lahir. Pemeliharaan kesehatan pada bayi yang benar dapat mengurangi risiko bayi tertular HIV. Pemberian profilaksis bagi bayi dari ibu dengan HIV. Yang pertama, diberikan segera setelah lahir, bayi harus mendapatkan ARV profilaksis dalam 12 jam pertama pasca lahir. Diberikan setiap hari selama 6 minggu. Pada minggu ke-6, akan dilakukan pemeriksaan EID atau Early Infant Diagnosis untuk menegakkan diagnosis HIV pada bayi. Kemudian, bila pada minggu ke-6, diagnosis HIV belum dapat disingkirkan, maka diperlukan pemberian kortimoksasol profilaksis sampai usia 12 bulan atau sampai bayi dinyatakan HIV-nya negatif atau non-reaktif pada pemeriksaan di EID yang kedua. Kemudian teknis pemberian profilaksis bagi bayi yang lahir dari ibu dengan HIV dilaksanakan di vaskes penyedia layanan PDP atau perawatan dukungan pengobatan. Dan pemberian ARV profilaksis bagi bayi dapat mengurangi risiko penularan HIV. Berikut ini adalah kurang lebih gambaran dari pemeriksaan EID atau Early Infant Diagnosis yang merupakan diagnosis dini infeksi HIV pada bayi. Bayi yang lahir dari ibu HIV harus dilakukan pemeriksaan EID setelah usia 6 minggu. Berikut ini pemberian imunisasi sesuai usia dan juga jenisnya. Pada usia 0 bulan didapatkan imunisasi jenis hepatitis B0, usia 1 bulan jenisnya BCG dan polio 1, usia 2 bulan jenisnya DPT-HB HIB 1 dan polio 2, usia 3 bulan jenisnya DPT-HB HIB 2 dan polio 3, usia 4 bulan jenisnya DPT-HB HIB 3 polio 4, dan juga di usia 9 bulan ada jenisnya campak. Bila secara klinis bayi sehat, maka imunisasi dapat diberikan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, yang pertama, bayi dari pasangan ODA dapat tertular HIV dan juga infeksi oportunistik atau infeksi penyerta dari orang tuanya yang positif HIV. Yang kedua, pertimbangkan dengan bijaksana kemampuan dan kemauan dari pasangan ODA dalam melakukan perawatan bayi sesuai dengan kemungkinan dampak infeksi HIV pada bayi. Dan yang ketiga, perencanaan kehamilan merupakan keputusan dan komitmen bersama Anda dan pasangan. Jadi, semua anak berhak dilahirkan dalam kondisi yang baik, yang terbaik agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk penyampaian materi edukasi persiapan kehamilan pada ODA. Alhamdulillah, kami sudah selesai untuk menyampaikan materinya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Kami kelompok Corners 28 kelompok A menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya.
dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.